Ada cerita unik. Dulu ketika saya diajak sama orang tua saya, sama abah saya ya, sering silaturahmi ke kakek saya, abib saya. Setiap saya ke rumah kakek saya, itu selalu kakek saya mengatakan kepada abah saya, Abi, Walidi, Ye, kalau manggil Ye, Ye, jangan lupa ya, kalau ente ziarah ke pemakaman umum, itu sholawat yang banyak. Kemudian bacaan sholawat kamu, hadiahkan kepada orang yang ada di pemakaman umum tersebut. Karena takutnya di situ ada kuburan-kuburan yang tidak kamu kenal, yang tidak ente kenal, kamu injek-injek, kasihan. Nah, baca sholawat, lalu hadiahkan, ya Allah, sholawatku aku hadiahkan kepada orang yang dikubur di tempat ini. Insya Allah, kalau diterima sholawatmu, maka menjadi pelebur dosa dan akan diangkat derajatnya. Paham ya? Nah, saat itu saya masih kecil. Saya tidak paham, musuh isok sih. Masa iya sholawat bisa dihadiahkan? Masih kecil, belum paham. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, buka-buka kitab, di dalam kitab Afdhalus Sholawat. Ya, karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Di situ ada cerita. Ada cerita zaman Hasan Al-Basri. Zaman Hasan Al-Basri, ada seorang perempuan mempunyai anak perawan meninggal dunia. Lapor kepada Hasan Al-Basri. Wahai Hasan, aku seorang ibu. Baru saja ditinggal meninggal oleh anak perawanku. Dan anak perawanku ini sudah tidak karu-karuan sudah. Sudah sering pacaran, walhasil bergelimangan maksiat. Meninggal dalam keadaan minim pahala, numpuk-numpuk dosa. Aku kepikiran, wahai Hasan. Tolong kasih amalan kepadaku, wahai Hasan. Amalan yang Allah bisa menampakkan kepadaku keadaan anakku saat ini di barzah bagaimana? Diadab atau mendapatkan nikmat? Aku kepingin tahu, wahai Hasan. Aku kepikiran. Maklum, seorang ibu. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri memberi amalan kepada seorang ibu tersebut. Wahai ibu, nih nanti malam amalkan ya. Nanti malam amalkan. Setelah sholat isya akhir waktu ya, mungkin tengah malam, tolong sholat 4 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Hakumut Takasur. Baca. Setelah salam, langsung rebahan, tidur, baca sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW sampai terlelap tidur. Insya Allah Anda diizinkan bisa ngelihat keadaan anakmu saat ini. Diamalkan. Pulang orang tua ini, diamalkan malam hari setelah sholat isya, kemudian diamalkan daripada amalannya Imam Hasan Al-Basri, tidur, sholawatan kepada Nabi Muhammad sampai terlelap tidur. Subhanallah, mujarab. Ditampakkan keadaan anaknya ketika di barzah. Tahukah Anda? Keadaannya mengenaskan. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki dan tangannya dibelenggu, disiksa. Memang kelakuannya di atas dunia penuh maksiat kepada Allah. Ya konsekuensinya azab, siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ibu melihat anaknya disiksa, kaget. Intabahat, kaget, langsung bangun nangis. Melihat anaknya disiksa. Keesokan harinya lapor kepada Hasan Al-Basri. Wahai Hasan, terima kasih. Amalanmu sudah aku kerjakan dan mujarab. Terus anakku saat ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, wahai ibu, silakan bersedekah. Silakan bersedekah, niatkan untuk anakmu. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam kedua, gantian Hasan Al-Basri yang mimpi. Di dalam mimpinya Hasan Al-Basri didatangi seorang perempuan cantik, pakai kayak putri sudah. Kemudian mendatangi Hasan Al-Basri, "Ata'rifuni?" Wahai Hasan, jenengan kenal saya enggak? Anda kenal saya enggak? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, kamu bidadari. Kamu siapa? Kok cantik? Maka dikatakan oleh perempuan ini, bukan, aku bukan bidadari. Aku anak perempuan daripada ibu yang kamu perintahkan untuk banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kaget Hasan Al-Basri. Wahai anak, tadi pagi ibumu lapor kepadaku mensifati tentang keadaanmu di barzah. Kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka anak ini mengatakan, wahai Hasan, ketahuilah, apa yang dilaporkan oleh orang tuaku tadi pagi itu benar. Aku tadi malam disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tadi pagi ada orang soleh berjalan di pemakaman umum yang aku dimakamkan di situ. Orang soleh ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu menghaturkan solawatnya dihadiahkan kepada orang yang dikubur saat itu. Di dalam pemakaman itu ada 70.000 jiwa yang lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang soleh ini jalan, baca sholawat, dihadiahkan kepada orang yang dikubur saat itu, dan aku mendapatkan satu sholawat tersebut. Berkat satu sholawat orang soleh yang dihadiahkan kepadaku, aku diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku diangkat derajatnya oleh Allah seperti yang kamu lihat saat ini. Coba Anda bayangkan. Berkat sholawat daripada orang yang hidup, kemudian dihaturkan, dihadiahkan kepada orang yang telah wafat, diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi sebab pelebur dosa, menjadi sebab diangkat derajatnya. Karena itu, Anda, kita semua, jangan sok pinter dah sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu ibadahnya lempeng, ilmunya lebih hebat daripada kita. Walhasil, apapun yang diajarkan oleh orang-orang dulu, salaf-salaf kita, terima aja. Tidak mungkin salaf kita akan menyesatkan cucu-cucunya. Tidak mungkin. Mereka semua berdasar kitab. Mereka semua pasti ada pegangan kitabnya. Karena itu, jangan sampai kita bangkang sama ajaran salaf-salaf kita. Ikuti aja ajaran, thariqah daripada salaf-salaf kita. Insya Allah kita selamat dunia akhirat.